Dukunnya meyakinkan agar Murni mau mencari pria yang mau menikah dengannya. Jika dia menikah, maka rezekinya akan bertambah lagi. Dukun menyarankan tidak usahlah dia menikah lagi. Cukup dia pakai pria hidung belang untuk memuaskan yang ada di nya itu. Agar tidak ada suara tak sedap di kalangan masyarakat tentang dia yang selalu ditinggal suaminya. Yang mengejutkan adalah ketika manusia silver itu berjalan melewati kaca bangku belakang, dia sempat melihat ke bangku belakang dan tersenyum. Relate tuh yang tadi malam si manusia silver sama kejadian paginya. Oh iya, benar-benar. 3 hari yang lalu, ini disensor pasti ya. Jadi 3 hari yang lalu lagi kamar lantai 2. Bapak lu kali. Kaget, bapaknya kaget. Bapaknya kaget. Ini si anjing. Pasar. Lebihan. Kembali lagi di episode 7. Apa 7 ya? Udah 7 ya kita ya? TK? Enggak, 8. 8. Ini 8. 8, oh ya. Benar. Episode 8. Bersama saya, Banteng. Dan Rian, a.k.a. Perman Fashion. Rian. Lebay. Biasa ngurusin baju, ngurusin cerita setan sekarang. Ngerosting hantu. Jadi gimana? BSD aman? BBM katanya mau naik ya? Apa? BBM mau naik katanya nih. Mau disuruh WFH kita WFH mulu. Iya, kita WFH mulu. Apa juga di WFH-in. Kita kalau mulai ini perang mulai seru, kita bahas perang aja. Iya, lebih horor tuh ya dibanding setan tuh. Horornya bensin 20.000 seliter anjing, horor banget. Di Aussie kemarin teleponan nama di gue, ini tank bensinnya udah 25.000 1 liter. Masa? Iya, on the way 35.000 sampai 40 1 liter, gokil. Anjing. Meninggal kita. Real horror tuh. Iya, horror tuh baru. GTA. Karena kalau bensin naik, yang lain pasti naik. Asli. Bukan cuma perkara apa namanya, bensinnya doang. Pokoknya segala sesuatu yang diantar pakai truk naik aja ada pasti. Domino efeknya banyak. Tuh horornya sih ngalahin. Cerita paling serem apa deh? Iya, lebih horor aja gitu. Miskin adalah kehororan yang nyata. Iya. Mau jajan duitnya kurang tuh horor kan. Anjing gak cukup lagi. Bangke. Mau beli ke warteg tinggal 2.000. Ya, horor. Nasi dong mau kuah. Banyakin kuahnya dong biar gak usah beli air. Langsung. Nasi juga gak dapet anjir, nasi 7.000 sekarang, gokil. 7.000 di warteg, masa sih? Iya, beneran 7.000. Baru kemarin gue beli. Kalau warteg udah mahal sih, udah kecot sih. Kalau warteg aja udah mahal. Dunia sudah tidak baik-baik saja. Itu kan ini ya, last resort kan buat makan warteg tuh kan. Patokan terakhir makan banyak murah tuh di warteg. Gitu. Warteg mahal juga. Banyak murah proper lah ya. Proper warteg dah. Serem nih cerita kita nih. Gara-gara perang ya anjing. Emang udah tua main rudal-rudalan. Susah emang bangke. Iya. Tank. Udah tua mah ngaji gitu. Remind dulu, yang mau kirim cerita-cerita boleh deh kirim ya. Oh iya. Kalau lo punya cerita serem jangan lupa kirim ya ke sini. DM Instagram kita @cerita.celem. TikTok kita juga sama @cerita.celem. Tadi masukin nih sama editor kita yang kayak Buddha itu. Oh iya, Awi nih. Kok Awi ntar masukin tuh.
Kita gini tangannya nih biar dia repot nih masukinnya nih. Di sini ya. Di sini ya. Jadi gerak-gerak kan gambarnya, mampus. Ribet. Kok Awi Nggak apa-apa punya? ya. Awi baik. Gue rasa Awi Awi baik. temannya Abah yang rajin sedekah subuh itu dah. Baik juga dia. Kok Awi Oke. abis remap? Habis remap ecu. Awi habis cuci kolong nih. Hatinya gembira. Jadi rajin ternyata ini deh. Dan anak-anak sialan ini. Aduh. Ada cerita apa nih, Teng? Gue dulu ya. Hari ini lu dulu, gue dulu sih. Gue lupa deh. Gue dulu deh. Gue rada panjang nih. Gue dulu. Lo dulu, oke. Dari siapa nih? Mudah-mudahan serem ya. Ya. Opening kita ada horor banget soalnya warteg nasi 7.000 tuh horor tuh. Horor kehidupan. Asli. Oke, gue dapat cerita dari Threads nih. Oh. Dari akunnya Nona Trengginas. Oke. Pesugihan Bawok Ulo. Cerita ini merupakan kisah nyata teman Bulik Puji yang berprofesi sebagai sinden kampung. Bulik tuh bule kali ya, Bu? Bulek. Iya, boleh. Sebut saja namanya Murni. Murni dulunya seorang gadis desa berkulit hitam manis, rambut panjang dan tubuhnya sedikit berisi. Dia suka bernyanyi dan suaranya sangat enak didengar. Murni berasal dari keluarga yang bisa dibilang sangat miskin. Murni kecil sudah sering berjuang menahan lapar dan ikut berjualan berkeliling bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dan meninggalkan hutang yang cukup lumayan. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Murni yang suka bernyanyi diajak bergabung oleh seorang seniman untuk bergabung dengan grup musik rintisannya. Demi untuk membantu ibunya, dia akhirnya bergabung di grup tersebut. Tiap akhir pekan, dia diajak pimpinan grup musik berpindah tempat untuk bernyanyi. Hasil dia bernyanyi sedikit bisa meringankan beban keluarganya. Dia terus berlatih. Di samping itu dia orangnya ramah dan supel. Hingga dia terkenal menjadi sinden kampung. Karena desakan kebutuhan, ibunya yang mulai sakit-sakitan dan tagihan piutang ayahnya yang harus segera diselesaikan, dia meminta bantuan untuk dicarikan pesugihan. Oh, pesugihan nih. Kita udah pernah baca pesugihan belum sih? Belum ya? Baru perdana nih ya, baru pesugihan ya? Belum ya, baru ini ya? Belum. Kita kesurupan paling sering sama cloning. Oke, lanjut. Akhirnya dia diajak oleh pimpinan grup untuk bertemu di rumahnya. Dia di sana cerita tentang keluhannya. Dan akhirnya si dukun memberi syarat yang harus dijalankan. Si dukun meminta Murni untuk mencari pria yang mau menikahinya. Dan kebetulan Murni sudah punya pacar yang sering nganterin dia kalau ada job sinden. Nyata syarat si dukun itu tidak hanya itu. Dia memberitahu agar dilakukan pengisian di bagian kemaluannya. Alasannya agar suaminya terus setia bersamanya dan rezekinya makin banyak. Hal itu akhirnya disetujui oleh Murni. Singkat cerita, menikahlah Murni dengan pacarnya itu. Tepat di 7 hari pernikahannya, suaminya meninggal dunia. Murni stres berat antara bingung harus bagaimana melanjutkan hidup, sedangkan penagih masih terus berdatangan dan ibunya belum bisa dibawa berobat ke rumah sakit luar kota. Di hari ke-9, ternyata undangan job sinden Murni mulai berdatangan dan membuat Murni bersemangat untuk melanjutkan hidup. Dia akhirnya menyanggupi beberapa job sinden tersebut dan hasilnya mulai ada kenaikan. Murni datang lagi ke dukun tersebut dan meminta agar lebih ditingkatkan lagi hasil nyindennya. Dukunnya menyarankan untuk Murni mencari suami lagi.
Dukunnya meyakinkan agar Murni mau mencari pria yang mau menikah dengannya. Jika dia menikah, maka rezekinya akan bertambah lagi. 3 bulan berjalan, Murni menikah lagi dengan pria yang baru dikenalnya. Namun nasibnya pun sama. 7 hari setelah pernikahan, si pria meninggal dunia juga tanpa sakit. Hal itu diulanginya sampai 7 kali Murni menikah. Namun nasib mereka pun sama. Pria-pria yang menikah dengannya selalu meninggal dunia di hari ke-7 pernikahannya. Murni kesal dan marah dengan hal itu, tapi rezekinya makin naik. Hutang orang tuanya pun dilunasi, dan ibunya pun bisa sehat kembali karena bisa dijak berobat. Ia datang lagi ke dukun tersebut, menanyakan kenapa hal ini bisa sampai 7 kali terjadi. Dukun hanya menjawab, "Ya karena permintaanmu, Nduk. Saya hanya membantu saja, bukankah ini yang kamu mau? Dapat uang gampang dan terkenal," kata si dukun. "Tapi bukan ini yang saya mau," kata Murni. Dia bertanya kenapa suaminya meninggal secara tragis di hari ke-7. Sang dukun hanya menjawab, "Yaitu bayarannya untuk yang ada di kemaluanmu itu." Murni kaget, namun berusaha menerima dan berpikir kalau itu ya takdir dia. Namun godaan duniawi membuat Murni tidak menghiraukan jawaban si dukun tersebut. Dia masih ingin bangkit dan ingin lebih kaya lagi. Padahal selama menikah 7 kali itu dia sudah bisa merenovasi rumahnya, punya usaha sampingan, dan kendaraan yang berjejer di rumahnya yang bak istana tersebut. Sukses berat di Murni ini. Tanggok banget, tanggok. Iya, nanggok banget, nyayur. Murni datang lagi ke si dukun, dan dukun menyarankan tidak usahlah dia menikah lagi. Cukup dia pakai pria hidung belang untuk memuaskan yang ada di kemaluannya itu. Agar tidak ada suara tak sedap di kalangan masyarakat tentang dia yang selalu ditinggalkan suaminya. Dan dijalankanlah perintah si dukun tersebut. Murni berkenalan lagi dengan pria hidung belang yang mau diajaknya berhubungan badan. Dan anehnya, setiap pria yang berkali-kali berhubungan badan itu meninggal dengan tragis. Akhirnya si dukun menjelaskan kalau sebenarnya yang diisikan ke kemaluannya tersebut adalah sosok ular yang menyerap saripati hidup pria yang menidurinya itu. Murni terkaget-kaget mendengar penjelasan dukunnya itu. Namun malang tak dapat dihindari. Murni terjangkit penyakit seksual karena sering berganti pria, juga kena kanker rahim. Mungkin penyakit itu dibawa dari pria-pria yang bersamanya selama ini. Makin hari badannya habis, tubuhnya kurus, dia bolak-balik ke rumah sakit pun tak kunjung sembuh penyakitnya, hingga hartanya habis untuk berobat. Murni meninggal dengan tragis di kamar tidurnya. Tubuhnya menghitam, dari kemaluannya keluar cairan yang baunya anyir sekali. Hingga ketika dimandikan pun harus dibasuh air sangat banyak. Dia dimandikan oleh ibunya. Ibunya hanya bisa menangis meratapi jasad anaknya yang terbujur kaku di rumah yang sempit itu. Rumah yang bak istana pun lenyap, habis terjual hanya untuk berobat Murni kala itu. Akhirnya ibundanya hanya tinggal sebatang kara sendirian. Di hari ke-100 meninggalnya Murni, ibundanya meninggal dunia. Dan sekarang rumahnya kosong, tak ada yang mengurusi. Rumputnya tinggi menutupi tembok rumahnya. Yang tersisa hanya puing-puing yang rapuh. Kadang di sekitar rumahnya masyarakat masih sering mendengar suara wanita menyanyikan langgam Jawa. Cerita ini kisah nyata di daerah sekitar kota W di Kabupaten JT. Semoga menjadi pelajaran bahwa mengejar dunia harus diimbangi dengan iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sekian. Oke. Berarti habis. Berarti sebelum mati pun udah miskin lagi nih karena Iya. buat berobat kan habis kan rumah bak istana dan mobil berjejernya lenyap udah. Kelar, hartanya habis semua.
Iya, jadi dia udah menghabiskan nyawa banyak laki-laki, akhirnya ketularan penyakit kelamin, ibunya ditinggal mati juga, kasihan juga. Padahal utangnya udah lunas, tapi utangnya udah lunas sih. Tapi untungnya udah lunas. Cuma ya gitu ya pesugihan nih. Seperti yang diceritakan orang-orang ya, kalau pasti minta tumbal gitu. Emang gak ada yang tidak semudah itu, Ferguson. Gak ada yang gratis Pulgoso di dunia. Gak ada yang gratis. Terus pesannya ini, semoga menjadi pelajaran bahwa mengejar dunia harus diimbangi dengan iman yang teguh. Ini mah kagak ada iman ya kalau pesugihan mah, menurut gua. Iya, Ya kan? bener. Tuhan kan maha kaya raya ya. Kayak apa ya? Kayak ya udah aja gitu akhirnya. Nyari jalan pintas, nyari jalan Jadi pintas. pintas. Daripada gue nyuri, mendingan gue pesugihan. Ya gitu. Nyuri nyawa orang akhirnya. Ini kisah nyata ya? Kisah nyata dari kota Oh W. iya tahu. Iya benar. Di terakhir dia bilang cerita ini kisah nyata di daerah sekitar kota W di Kabupaten JT. Apa ya? Kota W, Kabupaten JT. Ya paling dari ini ya. W-nya tuh W plat nomor apa emang nama kota ya W? Kota W sih katanya kota W. Kabupatennya JT. Kabupaten apaan JT? Kalau provinsi JT mungkin kita bisa menebak ke arah sana ya. Tapi kalau kabupaten apaan JT? W. Ini kalau desa apa? Coba kok apa? Komen nih, kasih tahu ya. Kali aja lo ada bocoran, ya kan? Iya. Komen, kasih tahu kita kota W, Kabupaten JT itu di mana sih? Penasaran gue. Dukunnya juga anjir banget lagi. Apa? Dukunnya bisa aja. Iya, dukunnya bisa aja. Apa tadi pesugihan Bawok Pulo ya. Ya ular itu katanya artinya itu ya anu-anuannya dia yang dimasukin anu-anuan tadi. Ya apaan sih anu-anu ini? Anu lu kayak ini lah. Anu yang anu ya. Iya, katanya ular. Bawok asli kata bahasanya gitu. Iya. Boleh nggak ya ngomong ular? Harusnya tapi sensor aja Wi, ntar sensor Wi. Iya. Ya, anak kecil ngomong, mana ularnya? Maknya bingung tuh jawabnya gimana tuh. Iya kayak nggak tahu nak. Papa sih katanya kepatil, papa sih katanya kepatil. Itu beneran matil tuh ya. Iya. Beneran matil. Bukan perumpamaan lagi tuh, beneran matil gitu. Literally matil sampai mati. Matil till die. Anjay, matil jadi tagline tuh. Iya. Pasti kan cerita itu gimana Murni? Matil banget cuy. Gitu. Mati beneran anjing. Jadi tagline dukunnya tuh kalau bikin promo. Mau matil till die. Saya matil till die. Kilometer berapa nih berarti Teng? Apa ya? 2 sih, 2 ya. Serem sih enggak ya? Kalau gue sih serem sih enggak, cuman ya nih insight pesugihan kayak gitu. Ya, serem sih enggak sih, gue gak ketakutan. Cuma dapat insight baru kalau segitunya ternyata ini ya apa mencari harta dengan jalan pintas tuh ya konsekuensinya itu orang-orang nggak bersalah kan tuh jadinya. Kena impactnya juga.
Hmm. Tapi suara nyinden gaib serem sih. Yang dia mati itu ada suara nyinden gaib sih, meres sih lumayan. Tiba-tiba denger gitu ya, kuring ya. Iya, pas tadi 100 hariannya kan. Pas 100 harian pas. Iya, iya bener Ya ya. benar ya. Iya, kalau nggak salah. Ya, pokoknya tadi ada pas proses dia mati. Ada sinden, ada suara orang langgam Jawa di sekitar rumahnya. Jadi berhantu, jadi nyusahin nih. Rumahnya jadi berhantu anjing. Udah bikin matil tildai orang-orang ya kan, nyusahin. Asli. Lu berapa Bayangin kilometer lu? suaminya, kita berkeluarga, bangun rumah yang besar, punya anak banyak. Iya suamiku mati. Oh, jangan-jangan siluman ular putih nih ya. Istriku, suamiku. Ya iya, tuh nggak ada siapa namanya? White Snake Siapa Legend. Iya, nama karakternya siapa sih? Pai Suchen. Pai Suchen ya? Pai Suchen, yoi, Pai Suchen. Siapa yang merubah hatiku? Ya iya, lagunya ditranslate aja. Itu mah lagunya Yoko. Bukan ya lagu itu ya? Ini itu deh. Itu benar ya lagu itu ya? Iya, kayak itu deh bener deh. Iya. Ngomong-ngomong soal film Cina, Efse mau konser di sini cuy, Efse. Gue gak nonton, gak suka gue. Gue nonton gue. Anjing gue nonton, bangga gitu gue nonton gue. Tapi si ini udah meninggal kan? Siapa? Emang dia mati? Si ceweknya udah. Oh iya, Barbie Shoe. Siapa namanya? Sancai. Makanya dia woles aja tuh, mata-matahin hati dua orang itu. Karena dia Sancai. Itu kalau Sancai ya. Sancai. Gue pas nonton itu kan, siapa dia yang cool banget? Wacele, iya. Cool banget kan. Terus ada adegan dia gelantungan kebalik gitu. Terus ditanya, kenapa kamu gelantungan kebalik? Biar air mata yang gak jatuh. Gue langsung, goblok, bukan cool, mah bego anjing. Gue tonton sampai habis itu. Tapi lu beneran nonton? Gitu. Nonton gue sama nyokap gue. Sampai nunggu gitu kayak, udah jam segini nih waktunya Meteor Garden. Anjing nonton. Di tengah-tengah gue lagi metal-metalnya waktu itu sempat-sempatin nonton Meteor Garden. Ke rumah gue nonton. Gue gak dapet Meteor Garden tuh gak dapet. Oke, kalau di Jakarta gue kan nonton deh kalau di Perform Jakarta demi mengobati inner child gue yang terluka bahwa masa cinta begini sih, cuman nonton aja deh. Anjing ngomongin Efse. Lanjut lu ada cerita apa? Lu kilometernya belum? Oh iya, kilometer gue 1,5 deh, 1,5. Tadi gue mau 1, tapi kan ada sinden nyanyi pasti mati itu serem juga sih. Tambahin 1,5 deh, nggak apa-apa deh boleh. 1 ya? Ya, kalau yang nonton punya pengalaman atau ilmu yang lebih baik dari kita, boleh dijelasin tuh di komen. Kita mah baca gini jadinya kayak apaan sih? Gitu ya kan, jadi bodoh aja kesana lu. Murni. Tapi kita semoga Murni rest in peace ya. Lanjut. Oke. Ini dari teman kita nih, Teng. Tentang apa nih? Cerita ini terjadi saat saya pulang otopsi. Korbannya seorang anak usia 4 tahun yang meninggal karena mulutnya dibekap oleh ibunya. Pengakuan si ibu, dia kesal karena anaknya rewel dan sering menangis. Otopsi berjalan lancar setelah memberikan keterangan hasil otopsi kepada penyidik. Kemudian saya langsung pulang. Waktu itu kira-kira sekitar jam 20 malam. Jam 8 berarti. Sampai di sebuah lampu merah, ada manusia silver yang mendatangi mobil saya. Saya membuka kaca dan kemudian memberikan sedikit uang kepada manusia silver tersebut. Lalu manusia silver itu kemudian berjalan ke arah mobil di belakang saya. Yang mengejutkan adalah
Ketika manusia silver itu berjalan melewati kaca bangku belakang, dia sempat melihat ke bangku belakang dan tersenyum, sambil tangannya menyapa ke arah dalam mobil. Saya mendengar dia berkata, "Dadah adek." Padahal saat itu saya sendirian di dalam mobil. Manusia silver itu menegur siapa ya? Siapa ya kira-kira? Aduh. Terus kemudian kejadiannya pas pagi hari besokannya. Saya mau berangkat kerja lagi. Waktu itu hujan mengguyur tempat saya tinggal. Saya mengecek mobil sebelum berangkat. Dan saat saya mengecek mobil, di bagian kaca mobil belakang samping ada ceplakan tangan anak kecil. Anehnya, ceplakan tangan anak kecil itu berada di kaca mobil bagian dalam. Kalau ceplakan tangan anak kecil itu ada di kaca luar, kemungkinan ada anak kecil yang bermain di dekat mobil saya. Jadi itu ceplakan tangan siapa juga lagi. Aduh. Dalam berarti yang relate tuh yang tadi malam si manusia silver sama kejadian paginya. Oh iya, benar-benar. Berarti beneran ngeliat tuh manusia silvernya ya. Beneran ada berarti. Tapi anjing banget dia sendiri sih. Itu. Dibunuh tuh harus sensor ya. Dihilangkan nyawanya, anjay. Dihilangkan nyawanya karena anaknya rewel dan sering nangis. Umur 4 tahun. Ya iya dong, namanya juga bocil aja. Iya. Gue heran deh sama orang tua kayak gitu kan. Banyak kasusnya. Banyak. Iya. Kayak apa ya? Maksudnya? Kayak menghilangkan nyawa kucing atau anjing aja tuh kayak enak hati gitu rasanya ya. Yeah. Itu udah trait-nya psikopat tuh kalau binatang. Oh gitu ya? Iya, itu gejala awalnya mereka serial killer tuh. Kecilnya pasti mati-matiin binatang dulu tuh. Kucing atau piaraan tetangganya. Atau piaraan dia sendiri. Yeah. Ini mah udah langsung anak, gokil. Udah shortcut. Iya, langsung maksimal hidupnya. Kejahatan langsung maksimal. Udah shortcut aja. Apa ya hukuman yang tepat buat orang-orang kayak gitu harusnya dibikin mandul aja kali ya biar nggak usah punya anak lagi. Ya atau rumah sakit jiwa paling masukin ya. Agak penjara ini mah jangan masuk jiwa mah enak. Penjara nih biar siksa hidupnya. Kan kalau kayak gini bisa ya masuk penjara ya jatuhnya? Pasti masuk penjara nih mah. Ini tindak pembunuhan. Soal di penjara kan ada istilah kalau lo menyakiti anak kecil dan perempuan tuh posisi lo paling hina lah gitu kayak pencabulan atau apa gitu. Paling kecil gitu kayak semoga hidupnya menderita dalam penjara anjing. Salah banget kalau ada anak kecil disakitin tuh kayak cari yang bisa ngelawan lu gitu maksud gue kalau nyakitin orang tuh cari yang bisa ngelawan lu gitu. Yang bisa ngelawan balik. Yang seimbang. Ini aku umur 4 tahun makanannya mesti disuapin. Jahat sih. Iya. Terus kasihan teman kita nih jadi dihantui anaknya. Mama, are nani? Tapi kemarin apa ya kita dokter forensik ya? Kita tentang dokter forensik. Oh, yang ini yang mayat yang twing gitu ya? Yang ngaco. Berarti ada aja kejadian nih dokter forensik tuh ya. Harusnya banyak cerita dokter forensik nih. Seru sih. Enggak sih, enggak seru. Seru mah enggak ya. Maksudnya seru kalau tiba-tiba kita punya guest star gitu dokter forensik gitu di awal-awal. Iya. Kan? Harus tuh. Gue ada teman. Itu pada juga ntar gue minta dia, cuman dia ini sih image-nya terlalu baik ngerinya. Tainted jadi nongol bareng Banteng sama Rian jadi kayak kok ngapain sih dok main sama orang-orang kayak gitu main sama begundal
Hmm. Orang ngetawain pelawak, ngetawain setan gitu. Berapa nih berarti kilometernya? Oh 2 sih, kalau ini lumayan. Ya, dua. Karena Paling serem Manusia tahu silver. hantu di mobil. iya, ganggu Ya tuh. kan? Ganggu di kursi belakang. Kalau lo lihat bisa kecelakaan, kalau kaget kan. Gitu. Terus skupnya Banting kecil, kagak luas gitu, kayak udah lu segitu aja kejebak. Iya. Lu terjebak. Ratna yang melayang itu aja kan. Yang waktu itu Iya. episode berapa tuh? Itu kan Iya. rame-rame. Coba kalau Iya. cuma driver sama dia Iya. melayang, gue yakin dia tinggal keluar. Dia tinggal. Terserah lu. Iya, Terserah lu mau ngapain anjir. Iya, pasti. 2 berarti ya. Gue ya. gue bacanya bukan lebih ketakutan, gue lebih kesel ke si ibu yang Si ibunya ya. unalive anaknya ini, anjing lah. Tuh, ada bunyi ayam lagi, Teng. Cuman beda nih. Kayak biasa aja kalau bunyinya ini ayam nih beneran. Beneran. Ini ayam yang mau digoreng buat sahur kali ya. Baru ketangkep. Kemarin serem kali. Ini serem. Oke, di momen ya. Di momen ya. Oh yes, sebelum di momen, kalau lo punya pengalaman juga soal kejebak di mobil sama soket, boleh tuh sharing-sharing di komen. Atau langsung DM aja lah. Pasti banyak tuh. Bacain. Banyak. Gue aja naik taksi berapa kali, super taksi cerita. Iya. Oke. Di momen. Gue juga ada sih di radio dalam tuh. Caranya next episode. Boleh. Kita ngebahas khusus untuk itu kali ya, seru tuh. Iya. 2 cerita kita bahas khusus dihantui dalam mobil. Oke, di momen ya. Ya. Ini kayaknya dari touch juga nih kayaknya. Dumbbell lover barbell. Wih. Anak gym banget nih, dumbbell lover barbell. Iya. Very maskulin. Kayaknya kalau selfie tangannya begokin. Tangannya gokin nih. Kalau ngasih arah, Bang, ke Blok M lewat mana ya? Lewat sana, anjing. Sambil sana tuh, biar ototnya keluar. Ternyata di sini doang. Padahal nggak nunjuk sana. Pose. Ribet. Yang penting ototnya stretch kelihatan. Terus Ya kan? bajunya sesek. Baju sesek. Kenapa ya? Orang makin keker baju makin kayak legging tuh loh. Ini kenapa ya? Padahal kalau baju gombrong juga tetap keker, tetap kelihatan. Malah formal lebih bagus gitu ya. Iya. Nanti deh kalau gue keker baju gue gombrong, kalau gue keker kenapa ya tiba-tiba keker? Aneh banget tiba-tiba keker. Anjing. Oke, dumbbell over barbell. 3 hari yang lalu lagi rantai 2. Tiga hari yang lalu, ini disensor pasti ya. Jadi 3 hari yang lalu lagi kamar lantai 2 dan pintunya udah dikunci. Terus pas lagi asik-asik tiba-tiba pintunya dibuka, tapi kan dikunci. Gua kira nyokap gua. Terus gua buru-buru udahan. Buka pintu teriak, nyokap ternyata di bawah lagi cuci piring. Jadi siapa yang buka pintu tadi? Bapak lu kali. Kaget, bapaknya kaget. Bapaknya kaget. Si anjing. Ya, bapaknya kaget anjir. Atau kalau pun hantu kaget. Iya gue ganggu nih, guring lagi gini, cek. Ganggu gila. Cek. Bayangin setannya masuk gitu. Sempatnya Maya lagi bukan bantuin Maya cuci piring malah selalu
dia setannya udah ngumpulin energi kan supaya wah gue mau nakutin orang kali. Bisa. Udah Ini orang kekumpul. keker nih, gue butuh energi banyak nih. Dia udah bisa nampakin megang apa buang barang gitu kan, buka barang. Set. Bak. Uring. Cek. Lihat barang. Cik, si anjing lagi ngokang nih. Dia lagi ngokang. Cekrak. Kayak Arnold di Terminator nih. Cekrak. Aduh. Chuck Norris Ya, nih. anjing. Lover barbel. Boleh. Kira-kira Dari yang lalu. Aduh. Lover Barbel visualnya siapa ya? Keker. Enak banget bayangin. Tadi sensor sih. Gak bisa. Iya nih. Maaf ya kalau back sensornya, tapi lo ngerti kan. Hari yang lalu dia gitu guys, gitu. Ceket. Gue gak bilang cuma dia Ceket. ceket. Nah.